Data Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan data, saat ini pemerintah Arab Saudi juga telah membuka kesempatan untuk ibadah haji dan umrah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat pandemi kemarin juga sempat terhenti untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Radio Data juga memiliki program umroh dengan harga yang sangat terjangkau, dipandu oleh pembimbing yang berpengalaman sehingga menjadikan ibadah Anda rekan data lebih khusyuk. Lalu apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh umroh Radio Data? Kita sudah bersama dengan Ustadz Agus Muslim Fahlevi, pembimbing umroh Radio Data yang sudah hadir di studio Radio Data. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, bakhair wa afiyah. Baik. Ustadz, kemarin juga sudah melaksanakan ibadah umroh di bulan Mei kemarin Ustadz ya. Ini juga umroh yang dilakukan Radio Data setelah adanya pandemi COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz Agus Muslim berkaitan dengan umroh yang memang baru saja digelar oleh Radio Data di bulan Mei kemarin. Taib. Pertama, Al-Fakir akan menyapa kepada rekan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahuna wa rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat wal afiyah. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul, bertemu di Radio Dakta. Semoga pertemuan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 2 tahun yang lalu kaum muslimin, yakni para orang-orang yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarram tertunda karena adanya COVID-19. Dan alhamdulillah pada bulan Mei yang lalu, tepatnya tanggal 14 Mei, Radio Dakta dapat memberangkatkan jamaah umroh yang ke-12 atau yang ke-13. Dan alhamdulillah jamaah Radio Dakta yang melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 14 Mei dalam keadaan sehat walafiat. Juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini Saudi Arabia sudah agak merenggangkan peraturan-peraturan yang tidak begitu ketat untuk para jamaah di dalam melaksanakan ibadah umrah. Baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram ataupun di tempat-tempat yang menjadi program Radio Dakta di dalam melaksanakan ibadah umrah. Dan mudah-mudahan keadaan ini akan terus membaik sehingga para jamaah, khususnya pendengar Radio Dakta yang ingin melaksanakan ibadah umrah dapat bersama-sama dengan Radio Dakta melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Mekah Al-Mukarram. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depan juga kegiatan umroh ini haji juga sudah mulai digelar ya Ustaz ya. Insyaallah. Jadi bisa mengobati rindu rekan data yang memang ingin beribadah haji dan juga umroh. Iya. Ada rekan data yang ingin beribadah umroh juga bisa mengikuti ataupun juga bisa bergabung bersama dengan data umroh karena memang untuk harganya juga sangat-sangat terjangkau, mulai dari 29.500 di bulan Agustus 2022 akan berangkat, dan diinformasikan juga rekan data sampai 20 Juni juga akan ada potongan harga ya Ustaz ya, sebesar Rp500.000. Jadi ini kesempatan untuk Anda rekan data yang ingin beribadah umroh bisa bergabung melalui umroh Radio Dakta. Kemarin berapa orang Ustaz yang memang dibawa untuk mengikuti umroh? Alhamdulillah pada bulan Mei tanggal 14 kemarin Radio Dakta memberangkatkan 25 jamaah umroh. Ya, 25 jamaah umroh. Kita mempergunakan pesawat SP atau Saudi dan kita landing di kota Madinah.
dan kita selama 4 hari berada di kota Madinah. Kemudian kita melaksanakan city tour, berkunjung ke tempat-tempat yang memang menjadi agenda dari acara Dakta Umroh di kota Madinah. Kemudian pada hari yang keempatnya, ba'da sholat zuhur, kita melaksanakan miqat di Bir Ali, yang kemudian kita sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan kemudian pada beberapa hari kemudian juga kita melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi agenda city tour di kota Mekah Al-Mukarram. Kita berkunjung ke Jabal Rahmah, kemudian berjalan menuju ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian kita miqat 2 kali, atau miqat yang kedua yaitu di Ji'rana untuk melaksanakan umroh yang sunnah atau umroh yang kedua. Baik. Di sana kan juga saat ini juga tengah panas-panasnya ya, Ustaz ya. Baik. Mungkin apa, Ustaz, yang memang perlu dipersiapkan bagi rekan Dakta ini untuk menjalankan ibadah umroh melalui Radio Dakta? Kemarin kami di kota Madinah, ketika kami tiba di kota Madinah itu suhu di kota Madinah sekitar 45 derajat. Ya. Artinya cukup panas, dan alhamdulillah jamaah Dakta semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada beberapa jamaah dari travel yang lain itu mengalami sakit, demam dan seterusnya, tapi alhamdulillah jamaah Dakta Umroh itu dalam keadaan sehat walafiat. Dan memang saya secara pribadi yang sering mondar-mandir ke kota Saudi Arabia ini memberikan saran dan usul atau masukan kepada para jamaah agar tak kala kondisi Saudi Arabia sedang panas, maka hindari minuman-minuman yang dingin. Ya, sebenarnya kalau kita berada di Indonesia, kalau kita dalam keadaan panas itu paling enak minum air es. Tapi kalau di Saudi Arabia, kalau dalam keadaan panas kita minum air es, itu akan mudah untuk diserang penyakit seperti demam ataupun panas bagi para jamaah gitu. Baik, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Cukup berarti untuk menjalankan ibadah umroh melalui Dakta Umroh. Anda juga rekan Dakta bisa bertanya ini ke 081511100707 atau telepon di 8816363 untuk bertanya mengenai pelaksanaan ibadah umroh yang digelar oleh Radio Dakta. Di bulan Mei kemarin kita sudah melaksanakan ibadah umroh setelah adanya pandemi dan juga pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan untuk beribadah haji dan umroh ya. Nanti akan ada umroh reguler yang berikutnya di bulan Agustus nanti ya, di bulan Agustus akhir. Ini juga membuka kesempatan untuk Anda rekan Dakta untuk bisa menjalankan ibadah umroh bersama dengan Dakta karena ada potongan harga sebesar Rp500.000 ya. Jadi kesempatan untuk Anda rekan Dakta yang ingin menjalankan ibadah umroh melalui Radio Dakta. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Kami juga masih undang Anda melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, kita masih mendengarkan mengenai program Dakta Umroh yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus akhir nanti ya. Jadi ada potongan harga sebesar Rp500.000 sampai dengan bulan Juni 2022, tepatnya pada tanggal 20 Juni. Jadi Anda rekan Dakta yang ingin menunaikan ibadah umroh bisa melalui Dakta Umroh karena akan ada potongan harga sebesar Rp500.000 dan berangkat di bulan Agustus akhir nanti. Kita masih berbincang bersama dengan pembimbing umroh Radio Dakta, Ustadz Agus Muslim Fahrevi, yang tadi juga sudah menjelaskan mengenai pelaksanaan ibadah umroh Radio Dakta yang terakhir berlangsung pada bulan Mei kemarin ya. Kita akan bertanya mengenai apa saja keuntungan ataupun juga fasilitas yang didapatkan oleh Anda rekan Dakta jika berumroh melalui Radio Dakta. Terkait dengan umroh nih Ustaz, banyak yang belum tahu, mungkin Ustaz bisa menjelaskan berkaitan dengan pentingnya umroh bagi umat muslim seperti apa Ustaz? Baik. Rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang makna umroh, bagaimana melaksanakan ibadah umroh, dan apa saja keutamaan tak kala kita dapat melaksanakan ibadah umroh.
Dijelaskan oleh para ulama bahwa umroh termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ibadah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan melaksanakan ibadah umroh, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa dan kesalahan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Bahwa umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, artinya tak kala kita melaksanakan satu umrah yang kemudian kita umrah di lain hari, di kemudian hari, maka di antara dosa-dosa yang ada pada saat itu akan mendapatkan kafarah, mendapatkan penghapusan dari ibadah umroh yang kita laksanakan. Nah, perlu juga rekan dakta ketahui bahwa umroh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama kita adalah ziaratu baitil haram lil qiyami bi ta'abbudillahi ta'ala wa taqumu al-ihram. Bahwa umrah tersebut adalah ziaratu baitillahil haram, berkunjung ke rumah Allah yang haram untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ibadah umrah adalah ibadah yang telah ditetapkan caranya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa yang pertama kita harus betul-betul meniatkan bahwa ibadah umrah yang kita laksanakan betul-betul sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tata cara amal ibadah di dalam pelaksanaan ibadah umrah dari alif sampai ya, dari A sampai Z, mengikuti tata cara ibadah umrah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ibadah umrah yang sah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dakta umrah ini berusaha untuk membimbing bagaimana para jamaah umrah dakta ini betul-betul dapat mengikhlaskan, betul-betul meniatkan bahwa umrah yang dilaksanakan ini adalah sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat pelaksanaan ibadah manasik yang kita lakukan sebelum keberangkatan, Al-Fakir betul-betul mengingatkan bahwa umrah kita ini harus betul-betul berusaha sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi syarat mutlak di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ikhlas, ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun fasilitas berupa ubudiyah, Al-Fakir akan membimbing, mengajak para jamaah untuk melaksanakan tata cara amal ibadah yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya sudah kita tahu ilmunya tetapi terkadang kita gampang lupakan. Seperti Al-Fakir selalu mengingatkan untuk membaca doa sebelum kita berangkat safar, kemudian kita membaca doa pada saat kita berada di atas kendaraan, kemudian kita pada saat kita masuk ke masjid, kemudian kita membaca doa saat kita keluar masjid, kemudian kita berdoa pada saat kita melihat Ka'bah, Baitillahil Haram, dan doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya itu sejak kecil sudah kita hafal dan kita pelajari.
Tetapi terkadang kita meremehkan atau menyepelekan amalan tersebut yang padahal semua itu amat besar faedahnya atau keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tagline dari Redakta adalah melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gitu rekan Ardi. Baik. Jadi memang itu tadi dijelaskan oleh Ustaz Agus terkait dengan keutamaan ya ibadah umroh dan juga beberapa fasilitas yang bisa didapatkan rekan Dakta untuk melaksanakan ibadah umroh melalui Radio Dakta. Di antaranya adalah juga dilakukan manasik umroh teori dan praktek ya Ustaz ya. Agar Anda ini yang ikut berumroh bersama dengan Radio Dakta bisa melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita jeda sejenak ya Ustaz ya untuk mendengarkan informasi ataupun juga iklan berikut ini. Ada rekan Dakta yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau 0815111007. Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinovasi, rekan Dakta, kita masih berbincang mengenai umroh Radio Dakta ya. Anda rekan Dakta yang berkeinginan ataupun juga berniat untuk melaksanakan ibadah umroh Radio Dakta bisa menjadi pilihan Anda rekan Dakta untuk beribadah umroh karena beberapa fasilitas ataupun juga fasilitasnya juga terjangkau ataupun juga biayanya sangat terjangkau. Di antaranya biaya paket umroh 9 hari hanya dengan harga Rp29.500 akan berangkat di bulan Agustus 2022. Anda bisa membayar DP sebesar Rp10 juta. Pelunasan paling lambat 3 bulan sebelum pemberangkatan ditransfer ke Bank Syariah Mandiri atau BSI atas nama CV Dakta Promosindo di nomor rekening 71136334748. Syaratnya cukup mengisi formulir pendaftaran, usia 10 sampai dengan 55 tahun. Apabila di atas 55 tahun juga harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari dokter dan didampingi oleh keluarga. Kemudian juga memberikan berkas fotokopi KTP, kartu keluarga dan juga buku nikah apabila pasangan suami istri. Kemudian paspor asli, nama terdiri dari 3 suku kata, kartu kuning telah melakukan suntik meningitis, telah melaksanakan vaksin sampai dengan booster, dan juga foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Ada promo ataupun juga promo menarik ya untuk Anda rekan Dakta yang ingin berangkat di bulan Agustus nanti. Pendaftaran sampai dengan 20 Juni akan ada potongan sebesar Rp500.000. Ya, jadi Anda rekan Dakta bisa menghubungi Radio Dakta 107 FM, Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi Timur. Telepon di 021-880-7426 atau 880-7427 atau Yanti 0816-706116 untuk informasi terkait dengan umroh Radio Dakta. Tadi Ustadz Agus juga sudah menginformasikan ataupun juga menjelaskan mengenai hukum umroh ya, yang memang ini sangat-sangat utama dan juga istimewa. Berkaitan dengan ibadah umroh juga banyak ibu-ibu ataupun juga suami yang ingin melaksanakan ibadah umroh secara sendiri. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan umroh tanpa suami ini seperti apa hukumnya, Pak? Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibkah seorang wanita itu melaksanakan ibadah umroh dalam hal ini dengan mahram atau didampingi oleh suaminya. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Damaski di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, di mana beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Ibnu Sirin, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga di dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam pendapat yang masyhur. Para ulama-ulama kita berpendapat bahwa tidak disyaratkan bagi wanita itu umrah atau haji dengan adanya mahram.
Artinya bahwa ulama-ulama tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Ad-Damaski di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, di antaranya bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya mahram. Yang disyaratkan adalah bahwa wanita tersebut atau wanita yang hendak melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji mendapatkan rasa aman. Nah, ini mendapatkan rasa aman. Kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah bahwa rasa aman tersebut bisa tercapai dengan adanya suami mahram atau wanita-wanita yang siqah. Nah, jadi kalau dalam berumroh atau dalam safar umroh ini terdapat wanita-wanita yang siqah dan atau wanita-wanita yang terpercaya dan kemudian dapat memberikan rasa aman kepada wanita yang tidak bermahram atau tidak bersuami ini, maka hukum tersebut syaratnya adalah sah untuk melaksanakan safar atau melaksanakan ibadah umrah. Walaupun memang di antara ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Abu Hanifah dan para ulamanya, juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulamanya, bahwa menjadikan syarat mutlak adanya mahram atau suami bagi wanita yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Tetapi di kalangan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Ibnu Sirin, Imam Al-Auza'i, sebagaimana yang tadi Al-Fakir katakan bahwa beliau menjelaskan dalam kitab Sahih secara Imam Muslim bahwa yang terpenting adalah adanya wanita-wanita yang siqah, wanita-wanita yang terpercaya yang dapat memberikan rasa aman bagi wanita yang safar atau umrah tanpa adanya mahram atau suami. Jadi makanya apalagi dalam perjalanan ibadah umrah yang sering dilaksanakan oleh Radio Dakta ini adalah alhamdulillah banyak wanita-wanita yang siqah, wanita-wanita yang solihah yang dapat memberikan keamanan bagi wanita-wanita yang tidak didampingi oleh suami ataupun mahramnya. Begitu Saudara Ardi. Baik, itu tadi ya. Jadi ibu-ibu yang memang ingin melaksanakan ibadah umroh sendiri tanpa didampingi suami ini diperbolehkan saat ya. Betul, Karena ya. memang banyak sekali kawan-kawan ataupun teman-teman yang memang ibu-ibu juga begitu yang bisa menjaga dan juga melindungi ya terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh di Radio Dakta. Baik, Ustaz, kalau soal hukum ba'dal umroh, Ustaz, banyak pendengar Radio Dakta yang menanyakan ini berkaitan dengan ba'dal umroh. Bagaimana, Ustaz, untuk umroh Radio Dakta bisa memfasilitasi atau seperti apa? Taib, sebagaimana yang sudah kita lakukan di Radio Dakta, bahwa Radio Dakta juga membuka fasilitas untuk para rekan Dakta dan para kaum muslimin atau para jamaah untuk membadalkan umrohnya. Apakah badal umroh untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau orang tuanya yang memang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh, atau untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Maka pada dasarnya hukum membadalkan umroh itu adalah boleh. Dan ini sebagaimana terdapat sebuah riwayat di dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahumullahu taala dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulun yaqulu labaika an Subrama. Suatu hari, ini pada saat pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki pada saat ihlal atau talbiyah mengucapkan kalimat labaika an Subrama. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Man Subrama? Siapa itu Subroma? Maka laki-laki itu berkata, Qala akhun li au qaribun li. Subroma itu adalah saudaraku atau kerabat dekatku. Nah, maka Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, Hajajta an nafsika? Apakah engkau sudah melaksanakan ibadah haji? Nah, artinya pada saat seorang laki-laki ini berniat melaksanakan haji dengan menyebut nama Subroma, Nabi bertanya, apakah engkau sudah menghajikan untuk dirimu?
Maka laki-laki itu mengatakan, "La, aku belum berhaji. Aku belum melaksanakan ibadah haji." Lalu Nabi SAW perintahkan kepada laki-laki itu untuk menghajikan dirinya terlebih dahulu. Kata Nabi, "Haji an nafsika, summa haji an subrama." Maka berhajilah dari dirimu, hajilah untuk subrama. Nah, dari keterangan hadis yang mulia ini, bahwa para ulama-ulama kita memberikan istinbat atau kesimpulan hukum bahwa membadalkan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah hukumnya adalah boleh, dengan syarat orang tersebut sudah melaksanakan ibadah haji atau sudah melaksanakan ibadah umrah. Maka Al-Fakir mengajak kepada rekan dakta yang ingin membadalkan ibadah umrahnya, apakah itu untuk orang tuanya atau untuk kakeknya, neneknya, suaminya atau istrinya, itu dapat menghubungi Radio Dakta. Baik. Ini juga dipandu juga saja untuk melakukan ibadah haji ya, ibadah umrah saja. Taib. Baik. Nanti insya Allah saya sendiri akan membadalkan umroh dari jamaah Dakta, dari rekan Dakta. Baik, itu tadi rekan Dakta. Pembahasan atau juga penjelasan dari Ustadz Agus Muslim Fahrevi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang memang sering muncul berkaitan dengan ibadah umroh. Anda rekan Dakta juga masih kami undang untuk bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 107 mengenai program umroh reguler Radio Dakta. Ini juga diinformasikan juga bagi Anda rekan Dakta yang berniat ibadah umroh, Anda bisa membayar DP sebesar 10 juta rupiah, pelunasan paling lambat 3 bulan sebelum pemberangkatan ditransfer ke Bank Syariah Mandiri atas nama CV Dakta Promosindo nomor rekening 71136334748. Biaya paket umroh 9 hari sebesar Rp29.500.000 berangkat di bulan Agustus akhir. Ini juga ada potongan harga ataupun juga promo ya. Pendaftaran sampai dengan 20 Juni akan ada potongan harga promo sebesar Rp500.000. Syaratnya mengisi formulir pendaftaran usia 10 sampai dengan 55 tahun. Apabila di atas usia 55 tahun harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari dokter dan didampingi oleh keluarga, memberikan berkas, fotokopi KTP keluarga dan juga buku nikah bila suami istri, paspor asli, nama 3 suku kata, kartu kuning, telah melakukan vaksin ataupun juga suntik meningitis dengan melaksanakan vaksin sampai dengan booster, dan juga foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Anda rekan Dakta juga bisa menghubungi di 0218807426 atau 8807427 atau yang di 0816706116 untuk mengetahui ataupun juga bertanya mengenai program umroh reguler Radio Dakta. Kita juga masih akan melanjutkan perbincangan mengenai umroh Radio Dakta setelah informasi berikut ini. Data Radio Bijak, berinformasi cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan dialog informasi Dakta siang. Kita juga masih membahas mengenai umroh reguler Radio Dakta, masih bersama dengan Ustadz Agus Muslim Fahrevi, pembimbing umroh Radio Dakta. Rekan Dakta juga masih kami undang untuk bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 107 terkait dengan perbincangan kami mengenai umroh Radio Dakta, di mana pada bulan Agustus akhir nanti ya akan ada umroh reguler Radio Dakta. Pendaftaran juga sampai dengan bulan Juni ini, di tanggal 20 akan ada potongan harga Rp500.000. Biaya paket umroh 9 hari sebesar Rp29.500.000. Nah, saya tadi juga menginformasikan ya berkaitan dengan pelaksanaan di bulan Agustus nanti plus taif juga Ustaz ya. Ustaz bisa dijelaskan Ustaz. Taib, rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah umrah reguler Radio Dakta pada bulan Agustus mendatang kita juga akan berziarah atau berkunjung ke satu daerah yang amat sangat sejuk di Jaziratul Arabiyah di Saudi Arabia yang kita kenal
sejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima dakwanya di sana, yaitu di daerah Taif. Itu jaraknya sekitar 60 mil dari kota Mekah Al-Mukarram, arti dari titik nol dari Masjidil Haram atau dari tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Taif itu jaraknya kira-kira 60 mil, ya. Dimana insya Allah pada bulan Agustus yang akan datang kita akan juga sampai atau ziarah ke Taif. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam di kota Saudi Arabia yang dinginnya itu atau udara itu amat sangat sejuk seperti di daerah puncak. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Jaziratul Arabiyah atau gurun pasir itu adalah daerah yang tandus atau daerah yang panas. Tetapi untuk Taif ini, Masya Allah, ya, artinya kita melihat begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup, daerahnya sejuk sebagaimana di puncak. Dan kita juga akan membahas biasa dalam perjalanan tentang bagaimana masyarakat Taif ini menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga rekan dakta yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa setiap keberangkatan yang dilaksanakan oleh Radio Dakta dalam pelaksanaan ibadah umroh, kita juga diawali dengan melaksanakan manasik di Islamic Center, biasa tempat yang kita pergunakan. Dan kemudian pada saat kita berada di kota Madinah ataupun di kota Mekah, di waktu-waktu senggang biasanya Al-Fakir memberikan ta'lim atau memberikan tarbiyah, memberikan ilmu kepada para jamaah. Juga pada saat kita sedang city tour, berziarah ke tempat-tempat yang memang menjadi agenda Radio Dakta atau Umroh Dakta ini, juga Al-Fakir menjelaskan berdasarkan keterangan-keterangan Al-Quran, keterangan As-Sunnah, juga pendapat para alim ulama tentang tempat-tempat yang kita kunjungi yang menjadi agenda city tour dari Dakta Umroh. Dan itu semuanya adalah menjadi hasanah keilmuan, menjadi tambah keyakinan kita atau keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terbiasa Dakta Umroh melaksanakan ibadah umroh itu 2 kali. Yang pertama kita laksanakan ibadah umroh dan kita mengambil miqat makani itu dari Zulhulaifah. Artinya satu daerah di perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram, yaitu di Bir Ali atau di Bir Ali. Kalau sekarang orang menyebutnya Bir Ali. Nah, artinya itu umroh kita yang pertama, ya. Umroh kita yang pertama, tak kala kita selama 4 hari berada di kota, 3 hari berada di kota Madinah Nabawiyah, kemudian kita mengambil miqat di Zulhulaifah atau di Bir Ali untuk melaksanakan umroh yang pertama. Artinya selama dalam perjalanan mempergunakan bis, baik itu selama 5 atau sampai 6 jam, itu biasa Al-Fakir memimpin talbiyah, mengajak para jamaah umroh yang sudah berikhram itu untuk terus bertalbiyah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping waktu-waktu senggang istirahat, Al-Fakir akan memberikan pembahasan kajian-kajian ilmu untuk menambah motivasi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sampai di kota Mekah Al-Mukarram, setelah kita memasukkan barang-barang kita ke hotel, kemudian Al-Fakir berkumpul lagi dan terus juga mengajak kepada para jamaah dakta untuk terus bertalbiyah, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lahu. Ini terus kita baca selama kita belum melihat Ka'bah, ya. Karena yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya pada saat kita sudah melihat Ka'bah, maka baru kita berhenti untuk bertalbiyah. Nah, itu sampai kita berada di halaman Masjidil Haram pun kita belum bisa melihat Ka'bah, karena Ka'bah itu posisinya berada di bawah. Adapun bangunan Masjidil Haram itu berada di atas.
Maka tak kala kita masuk pintu utama, baru kita melihat Ka'bah, baru kita memberhentikan talbiyah kita. Nah, setelah itu baru Al-Fakir langsung mengajak para jamaah untuk melaksanakan ibadah tawaf yang kita mulai dari Hajar Aswad dan seterusnya. Yang kemudian setelah itu Al-Fakir setelah melaksanakan ibadah tawaf, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Ini yang disunahkan oleh Nabi SAW, dan juga Al-Fakir nanti mengajarkan, membimbing bagaimana tata cara doa di belakang Maqam Ibrahim. Ya, setelah itu baru kita menuju ke Ma'ul Zamzam, di mana juga ini disunahkan oleh Nabi SAW. Setelah kita tawaf, setelah kita sholat di Maqam Ibrahim, kita menuju Ma'ul Zamzam, di mana kita disunahkan untuk meminum Ma'ul Zamzam dan membaca doa yang Al-Fakir tuntun kepada para jamaah untuk membaca doa tersebut, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika meminum air Zamzam. Dan juga Al-Fakir persilakan untuk para jamaah untuk berdoa sebagaimana hajat yang diinginkannya. Setelah itu baru kita atau kami para mu'tamirin dari Darul Dakta itu menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Dan biasa pada saat kami sa'i itu kami memakan waktu yang cukup lama, ya, karena kami Radio Dakta ini betul-betul ingin mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tak kala melakukan sya'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi tempat di mana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berhenti, kita berhenti dan kita berdoa. Di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa, ya kita berdoa. Jadi betul-betul Dakta ini berusaha untuk mengikuti kaifiat tata cara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam melaksanakan ibadah umrah, terutama di dalam melaksanakan ibadah sa'i. Karena sebagaimana yang kita lihat, kaum muslimin terbiasa itu hanya sekedar melewati Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu tak kala berada di Bukit Sofa, beliau berhenti kemudian menghadapkan wajahnya menuju Ka'bah. Demikian juga pada saat berada di Marwah, beliau juga berhenti menghadapkan wajahnya ke Ka'bah dan berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kaifiat atau tata cara umrah yang betul-betul dilaksanakan dan berusaha untuk terus dilaksanakan oleh Radio Dakta Rekan Arbi. Baik. Dibimbing ataupun juga pelaksanaan ibadah umrah ini juga sesuai dengan sunnah Nabi ya, Ustaz ya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, terkait dengan hukum berulang kali umrah dalam satu perjalanan. Kemudian juga Ustaz nanti bisa menjelaskan ya terkait dengan fasilitas untuk jamaah Radio Dakta, umrah Radio Dakta, dan juga menghubungi kemana ini jika ingin beribadah umrah melalui umrah Radio Dakta. Taib, adapun sebagaimana yang tadi Al-Fakir katakan bahwa Radio Dakta ini mempunyai agenda 2 kali miqat atau 2 kali umrah. Yang pertama tadi umrah yang pertama dari Bir Ali. Kemudian tak kala kita berada 2 hari di kota Mekah Al-Mukarramah, baru kita melaksanakan miqat yang kedua yaitu di Ji'rana setelah kita melaksanakan city tour di kota Mekah. Terdapat khilaf atau beda pendapat di kalangan para ulama itu ya, bahwa ada yang berpendapat bahwa hukumnya tidak disunahkan melaksanakan ibadah umrah berulang kali dalam satu safar atau satu perjalanan. Tetapi pendapat ini saya katakan tadi adalah pendapat yang diikhtilafkan oleh para ulama. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Minhaj. Nah, kitabnya Al-Minhajul Qawim, beliau berkata, "Wa yasunul iksa minal umrah walau fil yaumil wahid, idh hiya afdalu minal tawaf 'alal mu'tamad." Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau mengatakan bahwa disunahkan untuk memperbanyak ibadah umrah. Artinya disunahkan untuk memperbanyak ibadah umrah walaupun itu dilakukan dalam satu hari. Nah, ini pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah.
Itu ya, dari kalangan mazhab Syafi'iyah atau ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhaj, bahwa disunahkan memperbanyak ibadah umrah walaupun dalam satu hari. Di mana beliau mengatakan karena melaksanakan ibadah umrah itu lebih afdol dari sekedar tawaf di Baitillahil Haram. Nah, dari pendapat ini, dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, maka Radio Dakta mengambil kesempatan untuk melaksanakan 2 kali umroh. Itu sebagai agenda. Adapun jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh selanjutnya, yang ketiga kali atau keempat kali, itu di luar agenda dari Dakta Umroh. Artinya kalau yang mau itu nanti akan diantar oleh mutawif kita yang berada di sana, apakah itu diantar dari Hudaybiyah ataupun diantar dari Tanaim, gitu ya. Tetapi sekali lagi Al-Fakir katakan bahwa pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala ini berdasarkan hadis Nabi tadi, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Jadi al-umrah ilal umrah. Nah, ini artinya secara mutlak, secara umum. Apakah umrah itu dalam 1 hari, ataukah umrah dalam 2 hari, ataukah umrah dalam sebulan, dan seterusnya. Yang jelas, dari kalangan mazhab Syafi'iyah atau ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i memperbolehkan umrah berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dan satu lagi rekan Dakta, Radio Dakta juga akan membuka umrah di bulan Ramadan, yaitu umrah di akhir Ramadan atau itikaf bersama Dakta Umrah. Dan itu dapat kita, atau bagi jamaah yang mau ingin bergabung untuk melaksanakan itikaf di bulan Ramadan bersama Dakta Umrah, itu dapat menabung dari sekarang. Ya, tahun depan bisa menabung dari sekarang, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan itikaf di bulan Ramadan bersama Dakta Radio atau Dakta Umrah. Baik, ini fasilitasnya juga cukup banyak ya, bisa didapatkan untuk Anda rekan Dakta yang ingin melaksanakan ibadah umroh melalui Radio Dakta, visa umroh, tiket pulang pergi pesawat Saudi Airlines, direct Madinah, kemudian juga penginapan setara hotel bintang 4, 1 kamar berisi 4 orang, mutawif, tour leader berpengalaman, city tour Mekah dan Madinah menggunakan bis AC, makan 3 kali sehari, kemudian juga akan mendapatkan air zam-zam 5 bila dibolehkan, airport tax dan juga handling bandara, perlengkapan umroh, koper, tas, kabin, tas paspor, kain ihram, mukena, bahan seragam dan buku doa, kemudian juga manasik umroh teori dan praktek sebanyak 1 kali. Kemudian biaya tidak termasuk pembuatan paspor dan suntik meningitis, PCR dan karantina, biaya yang bersifat pribadi, biaya transportasi di luar program dan juga kelebihan bagasi, kemudian juga biaya kursi roda atau bagi lansia untuk melaksanakan ibadah umroh, tawaf dan sa'i. Anda juga bisa menghubungi Radio Dakta di 107 FM Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi Timur untuk mendapatkan informasi mengenai umroh reguler Radio Dakta. Telepon di 0218807426 atau 8807427 atau Yanti di 0816706116 ya. Untuk Anda rekan Dakta yang mendaftar di bulan Juni ini akan ada potongan harga senilai Rp500.000 ya. Begitu Ustaz ya, informasi mengenai umroh reguler Radio Dakta. Ustaz, tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan Radio Dakta mengenai program umroh reguler Radio Dakta ya Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.